Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Salam kasih dan salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh rasa syukur kami yang luar biasa atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kami. Sehingga kami saat ini juga masih diberi kesempatan untuk menerima setiap rahasia kerajaan Allah dari kebenaran firman-Mu yang menjadi kunci bagi hidup kami. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah mengurapi kami, memberikan kami bisa mengerti, menangkap, mencerna dengan baik. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, banyak di antara kita, bahkan mungkin pasti semua kita mau memperoleh hal-hal yang baik yang telah dijanjikannya untuk kita. Tapi ternyata banyak di antara kita yang mengeluh karena merasa, kok apa yang dijanjikan belum terjadi pada saya ya? Mengapa hidup saya selalu tertimpa dengan masalah? Mengapa saya selalu mengalami kesulitan? Saya lelah, saya letih. Mengapa saya diizinkan oleh Tuhan menghadapi begitu banyak persoalan, dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan seperti itu di dalam jiwa kita. Padahal Allah Bapa juga tidak ingin kita tidak menerima apa-apa atau tidak mengalami apa-apa dari yang dijanjikannya. Karena firman-Nya itu pertama ya dan amin, yang kedua tak pernah gagal. Jadi sekarang di mana letak kuncinya ketika sepertinya kita tidak memperoleh apa yang telah dijanjikannya? Kita harus mengerti bagaimana supaya kita bisa mendapatkan dan mengalami apa yang telah dijanjikannya. Yang pertama, kita membaca dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Baik, kita membaca bersama-sama firman-Nya berikut ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kami melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi pelajaran pertama untuk kita bisa memperoleh apa yang dijanjikannya adalah kita perlu tekun. Seberapa kuatnya ketekunan Anda di dalam Tuhan? Atau kita mudah bosan, mudah kecewa? Atau kita kalau untuk hal-hal yang sekuler kita bisa tekun, tapi kalau untuk hal yang rohani kita kurang tekun. Kita berpikir bahwa kalau kita terus saja bertekun di dalam hal-hal rohani, rasanya nanti dunia saya juga sempit. Itu membosankan. Padahal ketika kita tekun dalam hal rohani, setiap hari kita akan mengalami seperti siraman air yang hidup. Kita akan disegarkan. Kita akan terus terbangun. Kita akan terus mengalami kekuatan, kesukaan, dan sebagainya. Jadi, seberapa tekun kita sekarang untuk hal rohani?
Ketika kita tekun untuk hal rohani, ketekunan Anda untuk hal sekuler itu pasti akan mengikuti. Jangan timpang hal-hal sekuler, hal-hal materi tekun, tapi hal rohani ditinggalkan atau diabaikan. Jadi di sini tekun itu akan membuat kita tidak akan pernah mengalami kebosanan. Tekun itu tidak akan pernah membuat kita menjadi mudah patah semangat. Kita perlu tekun untuk hal-hal rohani supaya hal-hal yang sekuler, hal-hal yang dari materi itu akan mengikuti kita. Atau kadang-kadang terbalik, kalau kita mengejar sesuatu yang materi, kita bisa begitu bersemangat dan tekun. Tapi untuk mengejar sesuatu yang rohani, kita bisa cepat bosan. Dan kita merasa tidak bersalah ketika kita tidak tekun. Kita hanya mengikuti keinginan jiwa, kita hanya mengikuti keinginan daging. Mari kita perhatikan dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Demikian bunyinya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Wow, luar biasa. Allah Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus bekerja sampai sekarang. Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus tidak suka menganggur, tidak suka bersantai-santai saja, tidak suka membuang waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi yang sangat tidak bermanfaat. Ini menandakan bahwa Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus sama-sama punya karakteristik yang tekun. Karena tidak pernah bosan untuk bekerja, karena tidak pernah lalai untuk bekerja. Nah, seringkali kita lupa bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu mengajar kita, bahkan memberi contoh dari diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah tekun. Kita kadang-kadang gampang patah semangat, kita gampang merasa gagal, kita gampang merasa lelah, kita gampang merasa capek, kita gampang merasa berat menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan kita atau tugas dan tanggung jawab kita. Kita seringkali membiarkan jiwa kita menjadi lemah, sehingga kita berpikir, lebih baik hal ini aku tinggalkan, lebih baik aku santai dulu, lebih baik aku sekarang cari hal-hal yang menyenangkan mataku, menyenangkan jiwaku, menyenangkan dagingku. Sementara kita sudah kehabisan waktu dan seluruh energi serta pikiran kita sudah terbuang kemana-mana. Bapa dan Yesus begitu tekun. Sampai dengan saat ini, jangan pernah Anda berpikir ketika menghadapi masalah, Bapa dan Tuhan Yesus sedang rileks atau sedang santai, sehingga lupa akan Anda, tidak melihat masalah Anda, tidak bekerja sama dengan Anda, atau bahkan engkau merasa ditinggalkan oleh mereka. Padahal mereka begitu setia bersama dengan kita. Mereka begitu setia memperhatikan kita. Yang mereka perhatikan bukan hanya hal yang besar, bahkan hal yang kecil, yang ketika kita mengalami apa yang menjadi persoalan atau kebutuhan kita yang paling sederhana, ternyata bisa tercukupi dalam hidup kita. Kita tidak sadar bahwa itu juga karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus tidak melupakan Anda dan tidak
membuang perhatiannya kepada Anda. Dari hari ke hari, setiap perjalanan hidup kita tak pernah lepas dari pengawasannya, tidak pernah lepas dari penyertaannya, tidak pernah lepas dari karya-karyanya yang ajaib. Walaupun mungkin untuk kita mendapatkan karyanya yang luar biasa berdasarkan rencana yang indah untuk kita oleh Tuhan, kita di bawah melalui tantangan. Dan mungkin sempat terpikir oleh Anda, ketika tantangan itu ada, engkau bertanya-tanya, katanya rencanamu indah buat saya, janji-janjimu luar biasa buat saya. Mengapa saya sekarang menghadapi kesulitan seperti ini? Mengapa saya menghadapi kondisi seperti ini? Mengapa saya engkau izinkan untuk mengalami hal yang berat? Padahal itu jalan yang diizinkan Allah engkau lalui untuk engkau menggapai rencananya yang luar biasa, seperti yang dijanjikannya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa janji Allah itu ya dan amin, dan tidak ada yang gagal, dalam menuju ke arah sana ada tantangan, ada kesulitan, jangan anggap bahwa itu berarti akan menghentikan langkahmu masuk kepada rencananya yang sudah janjikan kepadamu. Tapi itu adalah sebuah pelajaran, sebuah latihan, sebuah persiapan. Setekun apakah engkau menghadapi segala tantangan kesulitan, walaupun engkau sudah menerima janji Tuhan, dan kau ketika berhasil melewatinya dengan tetap tekun karena percaya kepada janji Tuhan, engkau akan memperolehnya dengan luar biasa. Ingat, waktu Tuhan sangat tepat. Bagaimana rencana itu akan terjadi. Tapi juga ada rencana Tuhan yang dijanjikannya untuk kita terjadi begitu gampang, begitu mudah. Itu semuanya adalah pemikiran daripada Dia. Itu semuanya adalah keputusan dari sorga. Itu sebabnya yang pertama, tekun. Contohlah Allah Bapa dan Yesus yang tetap tekun. Yang kedua adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai dengan 7. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan kekuatan di sini bisa dianalogikan dengan keberanian. Paulus menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius masih muda, tapi dipercaya oleh Paulus untuk memimpin pos pelayanan, pos penginjilan daripada Paulus. Dan pada waktu itu yang dihadapi oleh Timotius banyak sekali kondisi yang tidak baik, di mana hukuman mati sering dilaksanakan, dan juga keberadaannya yang masih muda, serta dia baru melayani, seringkali dianggap remeh oleh orang-orang yang lebih senior. Dan Paulus tahu ini Timotius menjadi lelah, dan kalau sudah lelah dia akan menyerah. Dia tidak akan mau untuk melanjutkan pelayanan ini. Rohnya akan padam,
Dan bisa jadi ketika dia out dari pelayanan, dia bisa menjadi orang duniawi lagi. Paulus tidak mau melihat Timotius seperti itu. Itu sebabnya Paulus perlu menasihatkan Timotius dengan tegas. Bahkan sebelum menasihati, dia mengingatkan Timotius, "Hai Timotius, kamu tuh bukan orang Kristen biasa loh. Ingat, kamu tuh punya iman yang menurun dari nenekmu Lois, dari ibumu Eunike, dan semua tahu nenekmu Lois dan ibumu Eunike imannya luar biasa. Karena nenekmu dan ibumu sangat tekun. Sehingga ketekunan itu menghasilkan tahan uji, kesetiaan, dan tentu apa? Kemenangan. Paulus perlu mengingatkan Timotius, bahkan Paulus juga mengingatkan Timotius tentang perasaan yang rendah diri dan merasa tertolak, merasa tidak sanggup karena orang-orang yang senior merendahkan dia, meremehkan dia. Sehingga Paulus mengatakan di ayat lainnya, "Jangan biarkan orang merendahkan engkau. Engkau adalah orang kerajaan Allah, hamba Tuhan yang diurapi. Itu sebabnya kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu ketika aku menumpangkan tangan atasmu." Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, dalam dirimu sudah ada urapan, sudah ada karunia Allah, kobarkan. Jangan mau semua karunia, urapan yang sudah Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kamu, itu mirip padam, tertutup oleh apa? Semua perasaan negatif yang ada dalam jiwamu. Engkau hidup dalam perasaan? No. Orang Kristen atau orang perjanjian baru, kita harus hidup dalam roh, sehingga kita selalu mendapat keberanian, kekuatan. Kita selalu mendapat kemampuan. Kita akan selalu mendapat pimpinannya yang membuat kita hidup tertib. Orang Kristen bukan hidup karena perasaan, tapi oleh karena apa? Apa yang menjadi kebenaran, apa yang kita percayai. Timotius diingatkan oleh Paulus karena Paulus melihat gelagat yang kurang tepat di dalam Timotius. Sebelum Timotius undur, lebih baik Paulus mengingatkan dengan tegas. Karena Timotius, karena situasi yang buruk, hampir saja menyerah. Di antara kita mungkin juga pernah mengalami atau saat ini sedang menghadapi kondisi situasi yang terjadi dalam hidup kita. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah bisnis, di tengah pelayanan, di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang kacau balau. Kita hampir menyerah. Kita bahkan mungkin sudah putus asa, atau kita menjadi lelah, kita menjadi bosan menjalani kehidupan. Kita melupakan kebaikan Tuhan selama ini. Kita mengenyampingkan akan kehadiran Tuhan yang sebetulnya akan memampukan dan menopang kita untuk tetap bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah. Bahkan mulut kita bisa mengucap syukur terus kepada Tuhan. Dengan kata lain, nasihat Paulus kepada Timotius ini adalah jadilah teguh. Apa artinya teguh? Teguh itu dapat diandalkan karena tidak mudah tergoncang. Seteguh apakah imanmu kepada Yesus? Seteguh apakah engkau percaya kepada firman Tuhan, kepada janjinya yang luar biasa,
kepada penebusannya, kepada kuasa urapannya, kepada kasihnya, kepada kepeduliannya dalam hidup kita. Seteguh apakah engkau memegang itu dan berdiri di dalamnya? Atau engkau hanya bisa teguh ketika kondisi situasi baik? Ketika engkau merasa banyak uang, ketika engkau merasa apa saja yang kau kerjakan, jalannya semuanya baik-baik saja. Padahal keteguhan ini adalah dalam situasi kondisi seperti apapun. Di luar sedang terjadi badai, keributan, biarkan itu terjadi di luar. Jangan sampai badai itu masuk di dalam hatimu sehingga membuat engkau akan give up. Kalau iman kita teguh kepada Tuhan, never give up. Jangan pernah mudah menyerah, karena kita ditentukan untuk bisa mengalahkan dunia. Bagaimana kita mengalahkan dunia? Dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, imanmu teguh tidak di dalam Tuhan Yesus? Sekarang, untuk kita bisa punya keteguhan yang artinya kita dapat diandalkan karena tidak mudah terguncang, melalui apa? Ketaatan. Ketaatan itu kita lakukan bukan menunggu hati yang sedang mau, tapi ketaatan dilakukan sekalipun kita ini lagi tidak ingin melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, tapi kita tahu bahwa hal itu harus dilakukan. Misalkan, ketika Anda berdoa, apakah doamu mengikuti kalau engkau sedang ingin berdoa? Kalau engkau taat bahwa memang di dalam firman Tuhan, doa itu adalah penting. Bahkan doa orang benar ada kuasanya. Tapi kehidupan doa kita lakukan kalau hati kita lagi mau. Hati yang berbicara di sini jiwa. Kalau jiwa kita lagi mau berdoa, baru berdoa. Sedangkan waktu-waktu doa Anda mengikuti kalau jiwa Anda lagi kepengin berdoa. Nah, masalahnya kalau kepengennya berdoa itu jarang sekali, karena jiwa Anda masih dikuasai oleh keinginan-keinginan yang material. Keinginan-keinginan dari dunia, keinginan-keinginan dari daging. Sehingga ketika keinginan doa itu tidak konsisten, Anda pasti tidak mempunyai kehidupan doa yang tekun. Anda tidak memiliki kehidupan doa yang kontinu. Jadi doa itu sekalipun jiwa kita lagi tidak kepengen berdoa, tapi karena firman berkata doa itu punya kuasa, doa itu berhubungan dengan Allah. Walaupun jiwa tidak kepengen, tapi kita tetap berdoa. Mungkin jiwa kita, daging kita tidak pengen lagi memuji menyembah Tuhan dengan bersemangat. Tapi karena firman berkata bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan, kita tetap mau memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya dua bibir yang bergerak, tapi memuji menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap semangat kita, segenap ekspresi kita, segenap hati kita, sehingga kita tidak ngirit-ngirit dengan suara kita. Kita memuji dan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Padahal jiwa kita tadinya sedang tidak pengen, tapi kita mau taat.
Contoh yang lain, firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu memberitakan Injil kepada siapa saja. Nah, ketika jiwa kita tidak ingin memberitakan Injil, walaupun kita sedang berbincang-bincang dengan seseorang yang belum memiliki keselamatan, kita enggan untuk memberitakan Injil kepadanya, karena jiwa kita tidak ingin. Padahal kalau kita tekun, kita akan mentaati firman Tuhan. Kita harus memberitakan Injil sehingga kita tetap mau memberitakan Injil, bukan mengikuti ingin atau tidaknya kita memberitakan Injil. Dan kebanyakan orang Kristen untuk memberitakan Injil itu jumlahnya sangat terbatas. Karena apa? Banyak orang yang mengikuti inginnya jiwa saya tuh apa? Saya gak ingin memberitakan Injil kok. Tapi kalau kita tekun, kita akan taat. Oke, beritakan Injil. Masalah dia mau percaya dan tidak, kita sudah menyiram. Mungkin orang lain nanti menabur. Allah akan memberikan pertumbuhan kepada benih yang sudah kita tabur. Ketika kita tidak pengen baca firman, kondisi jiwa yang tidak pengen membaca firman, lagi males nih baca firman, nanti sajalah. Tapi nantinya entah sampai kapan. Sampai akhirnya kita berpikir, ya Tuhan tahu aku gak punya waktu. Pada waktu itu kita yang bisa memanage loh. Waktu itu ada di bawah kendali kita. Waktu itu ada di bawah pimpinan kita. Jangan kita diatur oleh waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Jadi bagaimana mungkin kita tidak punya waktu untuk baca firman? Tapi karena orang Kristen ini baca firman kalau lagi kepengen. Dia lupa bahwa firman itu harus kita baca, bahkan kita makan setiap hari. Kita berpikir sudah tahu isi firman, kan 4 Injil kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah tahu semua tentang Yesus mati di kayu salib. Kita kadangkala ditipu oleh setan dengan pemikiran yang seperti itu. Padahal ayat demi ayat, ketika kita mau taat, karena kita mau tekun dengan membaca firman tanpa menunggu keinginan jiwa, tapi kita mau taat kepada firman, kita akan dibukakan begitu banyak rahasia kerajaan Allah. Dari satu ayat firman Tuhan saja, kita bisa menemukan kunci-kunci kehidupan yang luar biasa. Bukan hanya satu jenis kunci kehidupan loh. Satu ayat bisa mendapatkan beberapa jenis kunci kehidupan. Itu yang membuat saya pribadi begitu getol, begitu bersemangat, begitu rakus dengan firman. Karena saya tahu di situ ada mutiara-mutiara yang begitu berharga. Dan ketika mutiara itu dirangkai satu demi satu menjadi satu kalung perhiasan, ketika kita pakai menjadi perhiasan yang memperelok, memperindah, mempercantik kita. Begitu juga dengan firman Tuhan yang terus kita baca, bukan karena nunggu keinginan jiwa, tapi kita mau taat terus membacanya. Seperti butiran mutiara satu dan yang lain yang dirangkai oleh Roh Kudus menjadi satu kalung perhiasan. Firman itu ketika kita kenakan, kita semakin elok, semakin indah, semakin cantik dan cemerlang di hadapan Bapa Surgawi dan di hadapan semua orang. Orang yang penuh dengan firman akan terlihat dari segi lahiriahnya saja. Dia bukannya bersinar karena bajunya yang indah, banyak payet-payetnya, atau karena make up-nya yang luar biasa. Pakai alat make up yang mahal-mahal. No.
tapi kecemerlangan yang terlihat dari segi lahiriah terpancar dari mana? Kondisi hatinya yang penuh dengan rangkaian mutiara tadi, rangkaian firman. Ya dia baca, dia makan terus. Jadi di sini taat itu tidak menunggu pengen atau ingin, tapi taat melakukan karena firman. Dan bagaimana dengan kekayaan firman yang terus kita baca, dengan ketaatan atau dengan pujian penyembahan yang terus kita lakukan dengan ketaatan, bukan karena keinginan. Kemudian juga doa yang terus kita panjatkan akan membuat kita tidak berjiwa miskin dan tidak berpikiran sempit. Dunia saja menyadari bahwa di zaman milenial ini, kalau pikiran kita sempit, jiwa kita kerdil, kita nggak bisa lanjut. Nah, untuk hal kerajaan Allah menjadi kunci kehidupan di dunia ini, juga membutuhkan jiwa yang kaya, pikiran yang luas. Dan bagaimana jiwa kaya dan pikiran yang luas itu akan kekal menjadi bagian dari hidup kita kalau kita melakukan ketaatan, bukan karena keinginan jiwa. Itu sebabnya lakukanlah yang terbaik, maka kuasa Roh Kudus akan mendukung kita sepenuhnya. Sekarang yang ketiga, Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa maksud firman ini? Melupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Artinya, mari untuk kita bisa menikmati, memperoleh apa yang dijanjikannya, lakukanlah yang terbaik. Dan melakukan yang terbaik ini, hal yang ketiga adalah fokuskan perhatian kita kepada apa yang kita percayai, bukan apa yang kita rasa. Kalau kita mengikuti apa yang kita rasa, kita kecewa, berhenti. Kita undur. Kalau kita lelah, letih, kita juga lepas tangan. Kita juga berhenti. Karena kita merasa seperti itu. Tapi kalau kita memfokuskan, mengarahkan perhatian kepada apa yang kita percaya, kita tidak akan pernah terombang-ambing oleh kondisi perasaan kita. Karena perasaan kita sering tertipu oleh apa? Perasaan-perasaan yang dimasukkan oleh si iblis. Tapi kalau kita fokus kepada apa yang kita percayai, kita kan punya tekad. Kalau apa yang sedang saya arah, apa yang sedang saya percaya belum terjadi, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus mau menggalinya. Saya akan terus untuk memperolehnya. Saya akan terus untuk menjalaninya. Saya akan terus tekun. Sekarang apa yang menjadi fokus dari perhatianmu? Kalau engkau mau berhasil secara materi, fokus dulu kepada hal-hal kerajaan Allah. Karena ketika engkau fokus di situ dan engkau mendapatkannya, jelas firman juga yang berkata, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya saya dengan Bapak dari mulai mengalami pertobatan tahun 84,
kemudian kami langsung percaya bahwa kami ini harus menjadi terang dunia. Kami memberitakan Injil kepada siapa yang kami temui. Bahkan Bapak sampai ke pedalaman-pedalaman. Bukan karena ingin, tapi karena kami taat. Itu menunjukkan bahwa kami mau tekun. Termasuk bagaimana ketika Tuhan memerintahkan kepada kami full time, full heart, full life untuk menjadi pelayannya. Bukan karena ingin, tapi taat. Kami teguh pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata gak perlu khawatir tentang apapun juga. Burung di udara saja yang tidak menabur, dia bisa makan. Bunga di padang saja begitu indah. Lebih indah daripada pakaian Salomo, walaupun dia tidak memintal. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Kami pun taat karena kami mau tekun. Bahkan ketika hidup dalam iman, kamu punya bos di atas segala bos. Siapa bosmu? Bapa Sorgawi. Kami melakukannya, kami mentaatinya, berbuahkan ketekunan. Dan ternyata ketekunan membuat kami tahan uji. Dan apakah kami berkekurangan? Kami bukan hanya berkecukupan untuk masalah kebutuhan pribadi sendiri, tapi bahkan kami menjadi berkat di mana-mana. Kami fokus kepada apa yang kami percayai, bukan apa yang kami rasa. Karena kami tahu Tuhan sudah menentukan hidup kami sesuai dengan janjinya. Dia datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kalau hidup dalam segala kelimpahan, masa kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain? Karena kami mau tekun di dalam Dia. Sehingga kami melakukan yang terbaik. Kami memperoleh segala janjinya dan rencananya yang luar biasa. Ketika Tuhan berjanji kepada saya, kamu akan menjangkau bangsa-bangsa. Kelihatannya sangat tinggi di awan-awan. Impossible. Dan selama menunggu waktu Tuhan merealisasikan janjinya, apa yang saya lakukan? Pernah saya menyerah? Pernah saya kendor semangatnya? Pernah saya mengalami kekecewaan sehingga saya resign dari pelayanan? Pernah saya menjadi terpuruk? Pernah saya lepaskan janji Tuhan itu, padahal waktu Tuhan untuk menggenapi janjinya tidak dalam waktu singkat. Bertahun-tahun dan selama bertahun-tahun ini kami menghadapi begitu banyak tantangan yang bukan sederhana. Berat, ditantang, tapi kami percaya itu kami sedang dilatih. Dan kami tertantang untuk apa? Menerapkan iman kami kepada Tuhan, cinta kasih kami kepada Tuhan dengan tekun. Sampai pada akhirnya waktu itu terjadi juga. Waktu itu tiba dengan luar biasa. Dan betul-betul kepada segala bangsa, bukan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, di berbagai negara, tapi betul-betul segala bangsa. Dan bagaimana Roh Kudus mendukung, mensupport, bekerja dengan luar biasa. Sehingga pelayanan kami kepada segala bangsa bukan hanya sekedar kami bisa berbicara secara teori tentang firman, tapi firman itu terjadi dengan
nyata. Bagaimana mujizat-mujizat yang real dialami, dilihat dengan mata kepala mereka, Tuhan lakukan dalam pelayanan kami. Jadi ketika kami menghadapi tantangan dengan masalah yang tidak sederhana tadi, kami berpikir ini bukan halangan atau bukan masalah yang akan menghentikan rencana Tuhan dan menggagalkan firman-Nya. Bukan, tapi ini adalah cara Tuhan untuk memperkuat saya, memperkokoh iman saya, melatih saya, mendidik saya supaya saya tidak berpikir kerdil, supaya saya tidak berjiwa miskin, tapi saya bisa berjiwa besar seperti jiwa Yesus dan berpikiran luas seperti pikiran Kristus. Saya terus fokuskan perhatian saya kepada apa yang dijanjikannya, karena itu yang benar, bukan mengikuti apa yang saya rasa. Kalau saya mengikuti apa yang saya rasa, saya kecewa. Saya banyak mengalami fitnahan. Saya akan merasa sakit hati, terluka, dan mungkin juga kecewa dengan Tuhan. Dan saya akan melupakan janji Tuhan luar biasa. Dan saya akan dimasuki oleh pikiran iblis dengan berpikir, ya itu janji-janji itu global untuk semua orang. Tapi ya buktinya kondisinya seperti ini. Nah, seringkali orang Kristen terkecoh di sini. Bagaimana kita pada akhirnya tidak bisa teguh karena kita tidak mau pegang teguh kepada janjinya. Ketika ada tantangan, kita pikir, oh sudahlah selesai, sudah tamat, riwayatnya sudah sampai di sini saja. Dulu firman yang aku baca atau aku terima itu adalah dulu. Yang sekarang kondisi situasi berbeda. Itu sebabnya fokuskan atau arahkan perhatian kita kepada apa yang kita percaya, tergantung sekarang yang Anda percayai apa. Hal-hal dari dunia, kata orang, pendapat orang, atau situasi, kondisi, dan tantangan itu tadi yang kau percayai, atau engkau percayai janjinya. Engkau percaya pribadinya, yaitu Yesus, karena dialah kebenaran. Kita percayai firman-Nya, kita percaya rencananya yang luar biasa. Jadi lakukanlah apa yang benar, seperti apa yang kau percayai kepada janjinya. Kemudian dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat firman Tuhan ini meneguhkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita untuk kita bisa memperoleh apa yang dijanjikannya. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi kendor semangatnya dan kita asal-asalan melakukan segala sesuatu. Karena kita bimbang, kita ragu-ragu, apa benar ini nanti janji Tuhan terjadi? Itu kan firman. Terlalu tinggi janji itu, terlalu besar janji itu. Atau engkau melakukan segala tanggung jawab atau tugas-tugasmu dengan seadanya. Dan kau berpikir, ya pokoknya mau gak mau ya udahlah, aku tuh bisanya kerja kayak begini, dia harus terima. Kalau engkau juga melakukan dalam hal yang sekuler dengan melakukan yang terbaik, itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang kerajaan Allah.
Walaupun mungkin ketika kau melakukan hal itu, kadang-kadang kau ditegur, kadang kau ditunjukkan kesalahannya. Jangan marah, jangan ngambek, jangan tersinggung, rugi besar. Itu sebuah latihan bagaimana engkau bisa berbuat lebih baik lagi, bisa melakukan lebih baik lagi. Itu orang yang berjiwa besar dan berpikiran luas. Teguran dan ditunjuk kesalahan kita tidak akan mematikan saudara ketika saudara menerima dengan jiwa yang besar, pikiran luas sebagai batu loncatan untuk engkau bisa melakukan yang lebih baik lagi. Bukan menjadi batu besar yang rasanya menenggelamkan engkau, tapi menjadi batu pijakan untuk engkau naik lebih tinggi. Itu melakukan yang terbaik. Orang yang tidak mau ditegur, tidak mau diperlihatkan kekurangannya atau kesalahannya, itu orang yang tidak bisa maju. Orang yang berjiwa miskin dan berpikiran sempit. Tapi kalau berjiwa besar dan berpikiran luas, ada tekad dalam hatimu untuk hal yang oke, lebih baik lagi, lebih besar lagi. Bukankah janji Tuhan itu baik dan besar untuk saya? Bukan mematahkan semangat kita, merasa tertolak, merasa tidak dihargai. Harga diri kita sudah terjual di dalam Yesus Kristus. Sehingga sekarang dalam diri kita biar Yesus sudah nampak, bukan kita lagi. Dari Ibrani pasal 12 ayat 2 juga menggarisbawahi untuk kita lebih mengarahkan fokus atau perhatian kita kepada Yesus. Artinya kebenaran. Artinya kebenaran itu yang kita percaya. Jadi fokuskan perhatian kita kepada apa yang kita percaya, apa yang dijanjikan Allah. Jangan kepada apa kata orang, komentar orang, pendapat orang. Apalagi orang-orang itu bukan orang-orang di dalam kebenaran, bukan kata berita, tapi apa yang benar. Dan yang benar adalah di dalam Yesus dengan segala aspeknya. Mata yang terus tertuju pada Yesus. Jadi sekali lagi dari firman Tuhan dengan tema lakukan yang terbaik adalah jangan hidup mengikuti perasaan, tapi hiduplah sesuai dengan apa yang kita percaya. Dan kita percaya adalah perkara-perkara dari sorga, Yesus dan kebenaran firman-Nya serta pimpinan Roh Kudus-Nya. Amin. Saya percaya saudara diberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga
Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.